Baik, hadirin ibu-ibu sekalian yang berbahagia, judul tema materi kita hari ini adalah tenangkan hatimu. Saya buka pengajian pagi ini dengan satu hadis Rawahu Tirmizi. Hadis ini bikin saya tenang dan memang selalu tenang, dan semoga ibu-ibu juga tenang, karena hadis ini memang hadis yang menenangkan. Saya baca berulang-ulang, semakin saya baca semakin tenang saya. Imam Tirmizi meriwayatkan dalam kitab sunannya bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, indahu qutu yaumi, faka'annama khizat lahud dunya." Barang siapa di antara kalian yang pada pagi harinya merasa aman di tempat tinggalnya, tidak ada bencana alam, tidak ada peperangan, tidak ada gangguan, tidak ada yang membahayakan, dia pagi harinya merasa aman di rumahnya, kata Nabi. Yang pertama, mu'afan fi jasadi, dan dia sehat, tidak sedang opnam, tidak sedang dipasang selang infus, tidak sedang HD cuci darah, dia sehat, di rumahnya aman, dia sehat. Kemudian indahu qutu yaumi, dan memiliki makanan yang cukup untuk hari itu. Dia punya makanan yang cukup untuk hari itu. Ada sarapan, ada makan siang, ada makan malam. Kata Nabi, faka'annama khizat lahud dunya, maka seolah-olah dunia dan segala isinya telah diberikan kepadanya. Masya Allah, apa ndak tenang? Tenang. Ternyata kalau ikut Nabi Muhammad jadi sultan itu mudah. Kalau ikut Nabi Muhammad ternyata jadi juragan itu mudah, jadi bos itu mudah, jadi raja ndak susah, cukup aman di pagi hari, kemudian sehat, dan ada 3 bungkus nasi ampok, nasi pecel, nasi bungkus, sudah jadi raja. Hadis At-Tirmizi. Cukup hanya dengan itu, punya makanan hanya untuk hari itu, bukan hari esok, bukan untuk hari esok, karena hari esok bukan hari kita, dan belum tentu kita ada di hari esok. Maka ngapain mikir hari esok? Kalau mau tenang, jangan mikir hari esok, apalagi lusa, apalagi minggu depan sudah dipikir, bulan depan, tahun depan. Makanya stroke. Makanya cepet tua, mikir yang jauh-jauh, mikir yang gak kelihatan. Ngapain? Nabi tidak bilang begitu. Barang siapa yang hari ini bukan hari esok,
Subhanallah. Maka hadirin, pastikan sekarang kita adalah para sultan, kita adalah para raja, kita adalah para bos, kita adalah orang-orang kaya yang hari ini kita aman di rumah, kita sehat, makanya bisa datang pengajian dan ada makanan untuk hari ini saja. Buka lebar-lebar semua pintu syukur kepada Allah dan tutup rapat-rapat semua celah di mana kita bisa mengeluh. Yang ada hanya rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat. Sudah, tenang dan tenangkan hatimu. Semoga Allah penuhi dada ini dengan rasa syukur, sehingga betapa kita memang iya sedang mendapat lautan nikmat tak terkira dari Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat itu akan terus ditambah hingga kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sehati rahimakumullah, seharusnya memang kita tenang, tidak perlu sedikit pun risau dan khawatir tentang apapun. Seharusnya memang kita tenang dan tidak perlu cemas, galau, takut tentang apapun, apalagi risau tentang rezeki. Nggak perlu dan tidak semestinya. Bahkan tidak boleh, tidak perlu, tidak sepantasnya di antara kita ada yang masih khawatir tentang rezeki. Bukan hanya rezeki kita, bahkan rezeki anak-anak cucu kita harusnya nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, dan bahkan tidak perlu difikir. Kenapa harus tenang? Dalam surah Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang menjamin rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Bahkan binatang melata pun di dasar bumi sekalipun, di dalam batu sekalipun, di dalam pohon sekalipun, kecuali Allah telah menjamin rezekinya. Binatang melata. Loh, apa maknanya? Maknanya, loh lah ya, wong binatang saja Allah sudah jamin rezekinya. Binatang saja yang tersembunyi di dalam batu, di dalam lautan, itu Allah telah menjamin rezekinya. Apalagi kita yang bisa doa, bisa sujud, bisa meminta, bisa ibadah, maka memang tidak layak, tidak pantas kita khawatir tentang rezeki. Bukan hanya dijamin rezekinya, bukan, bahkan Allah telah tentukan nilainya, kadarnya, jumlahnya. Lam yaqdiru ala zalika jaffatil aqlam wa tuyatis suhuf. Sudah Allah tuliskan, Allah tetapkan, Allah takdirkan, ditulis sudah dengan tintanya, dan sekarang tintanya telah kering, sudah selesai, jangkep.
Kita terlahir jangkep sempurna. Dalam satu hadis ya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, ayyuhan nasu taqullaha wa ajmilu fit talabi fa innan nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a anha fattaqullaha wa ajmilu fit talabi khuzu ma halla wa da'u ma haram wa da'u ma haruma. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik untuk mencari rezeki, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati melainkan ia telah menghabiskan seluruh jatah rezekinya, walaupun kadang datangnya terlambat. Bertakwalah kepada Allah dan cari jalan yang halal untuk mencari rezeki. Tempuhlah jalan mencari rezeki yang halal dan tinggalkan yang haram. Hadis ini yang pertama menyuruh kita untuk mencari, menempuh jalan yang baik dalam mencari rezeki. Jangan asal mencari. Kenapa? Mau nyari dengan jalan yang haram atau nyari dengan jalan yang halal, dapatnya tetap sama. Kok tetap sama? Sudah dijatah kok. Jumlahnya sudah ada. Loh. Kenapa harus nyari yang haram? Kenapa harus nyari jalan yang Allah tidak ridho? Wong dapatnya sama kok. Ayo. Kalau nyari dengan jalan yang halal dapat 100, nyari dengan jalan yang haram dapat 100, kenapa harus nyari dengan jalan yang haram? Wong nanti sama-sama 100 kok dapatnya. Rezeki telah ditentukan jumlahnya. Kaidah mengatakan manusia kita tidak akan pernah mati kok sebelum mendapatkan seluruh jatah rezekinya. Artinya orang-orang yang telah mati, saudara yang telah mati, keluarga yang telah mati, mereka telah mendapatkan semua jatah rezekinya, makanya mati. Kita belum mati. Kenapa? Masih ada jatah rezeki. Salah mati? Tidak ada. Sudah. Loh. Anda akan pernah mati kok. Siapapun di antara kita, di antara manusia, sebelum Allah berikan seluruh bagian rezekinya. Subhanallah. Maka Allah telah menjamin rezeki setiap kita dan akan diberikan seluruhnya. Tidak akan pernah tersisa satu pun, sedikit pun, kecuali Allah akan sampaikan, berikan semuanya. Dan hadirin, tidak akan pernah tertukar. Salah alamat nggak ada, jane jatahku emang nggak ada. Gitu pangeran salah, enggak. Subhanallah. Saya tahun kemarin ya, saya masih ingat ini. Saya butuh kalender cepat, pondok nyetak belum jadi. Sementara jadwal ceramah, jadwal khutbah sudah ada tahun depannya itu. Baru bulan
Oktober itu jadwal tahun depannya sudah ada. Bingung saya. Loh, tapi di jalan kok ada kalender dijual gitu loh. Cuma saya mau nyari yang besar. Sing gede-gede gitu loh. Jane moto ya sik jelas cetha sih. Cuman nek gak gede gak lego gitu loh. Saya nyari ke pasar tidak ada. Akhirnya pulang lewat perempatan Masjid Raudhah. Nah, ini ada orang di perempatan jual kalender. Saya dekat, saya bilang, "Mas, enten sing gede." "Mboten enten niku tanggung, Mas." "Mboten kula sing gede." "Mboten enten niki namung niki." Gak sida wis, ndak jadi saya beli. Ndak jadi wong saya pikir yang besar. Pulang saya. Nah, sampai pondok saya nyuruh anak-anak, golekno kalender sing gede ya. Cek lega no. Nggih. Metu deh, metu. Nang pasar sih. Nang pasar kok biasanya. Jalan dia. Tahu-tahu pulang bawa kalender yang tanggung itu loh. Saya tanya, "Loh, kurang gede iki." "Oh, mboten enten nih." "Iki tuku ning ndi?" "Tumbas teng ngene perempatan lampu merah Raudhah." Subhanallah. Subhanallah. Iya. Coba. Aku mang wis urung wisan. Wis gak aku ngongkon santri. Loh, oleh iku. Ya sudah, emang hari itu takdir dia dapat rezeki. Ndak akan ketukar ke pasar-pasar, kok memang jatah dia, punya dia kok. Mbok dienggokno piye ya tetap dia yang dapat. Subhanallah. Kenapa bilang jane mang yo jatahku? Emang Allah salah? Enggak lah. Enggak. Subhanallah. Sudah Allah takdirkan, kalau belum waktunya ya enggak. Ada teman polisi perwira di Mabes Jakarta sedang terseret kasus Sambo, tapi beliau benar, "Saya Pak Ustadz, saking inginnya selamat saya siapkan sejumlah uang." Nah, dekat dengan Mabes itu ada lampu merah. Setiap pagi saya berangkat ngantor itu ada bapak-bapak, dia bukan minta-minta, tapi dia ngelapi mobil dengan sopan gitu. Saya tertegun, saya seneng dengan caranya itu. Sopan dia, menunduk apa itu dilapi. Saya teringat dia, sehingga saya mau ngasih dia saja. Berangkat saya ke kantor pagi itu. Lampu merah, posisi mobil saya agak di belakang. Aduh, hijau, jalan, sehingga nggak bisa ngasih dia. Harapan saya lampu merah, dia ngelapin mobil saya, tak kasih. Enggak, abang aku nak mburi, boso hijau melaku, dia ngalih guys. Dah, saya nggak puas, muter lagi di Jakarta supaya dapat jalan itu. Nah, ada dia. Sudah hijau jalan saya, muka merah, jalan saya mandek. Nah, harapan saya dia dekat dengan saya, enggak. Bosok tak cedak hijau mana? Kenapa Allah enggak ngatur supaya dia di situ? Sing rodok suwe tarik mandek ning kono. Tapi emang belum jatahnya. Subhanallah. Tertukar? Enggak begitu. Kaidah mengatakan seluruh dari kita sudah dijamin rezekinya, sudah ditentukan jumlahnya, dan mau dicari dengan jalan yang baik atau buruk, dapatnya tetap sama. Maka jika ada orang yang semangatnya mencari dengan jalan yang halal, ya Allah kasih jalannya. Dan ada orang yang nyari dengan jalan yang haram, ya Allah kasih. Tapi ngapain? Sama kok. Subhanallah. Ditulis itu, ditentukan jumlahnya. Itu lam yaqdiru ala zalika jaffatil aqlam. 50.000 tahun sebelum langit bumi diciptakan, Allah sudah tentukan itu.
Subhanallah. Saya teringat Bu Ami, Sentul, Peloso. Saya pertama kali kenal Bu Hajah Saripah yang bikin gedung asrama putri Singapura. Itu kan gara-gara Bu Ami. Bu Ami ini pembantunya, ikut bertahun-tahun di Singapura. Setiap kali menjelang Ramadan, Bu Saripah juragan pesan, karena Bu Ami harus pulang kampung untuk sambang keluarga. Titip nih, ini zakat mal ibu, terserah kamu mau kamu sampaikan kemana saja di Jombang, yang penting ini zakat mal ibu, sampaikan kepada siapapun di Jombang. Oh baik ibu, besar dari Peloso, dari Sentul. Ramadan pulang bawa uang titipan zakat mal dari Hajah Saripah, ketua Jamiah Muslimah Singapura. Dari Sentul naik land. Beliau cerita, ketemu saya, langsung saya yang nemoni. Pertama kali ketemu. Dari mana ibu? Dari Sentul, Pak Ustadz. Sentul, apa? Ini. Oh, saya kan tertarik. Tadi ibu naik apa? Naik land. Maaf, di Sentul kan banyak. Nggak tahu ya kok saya ingin ke Jombang nyari itu loh. Berhenti di mana aja? Awalnya saya mau ke Sambung. Kok nggak enak ya? Saya terus saja lah pokoknya. Terus saja pokoknya. Sampai lewat stadion. Kok pengen turun sini saya? Turun saya. Toleh nanya saya kemana ya? Orang bilang ada yang di sana sini. Kok saya kepinginnya kok Durun Nafis ya? Jalan ke sini. Kaki saya pingin ke sini. Subhanallah, lam yaqdiru ala zalika jaffatil aqlam. Sudah Allah tentukan, Allah tuliskan. Subhanallah. Maka hadirin ibu-ibu, sesungguhnya rezeki itu mau beribadah apa tidak dapat. Mau sholat nggak sholat dikasih kok. Ya. Apa karena nggak sholat terus kere ngono? Enggak. Mau ikut pengajian, nggak ikut pengajian tetap dapat kok. Apa ditinggal pengajian terus kemudian rezekinya berkurang? Enggak. Apa orang yang tidak sholat, apa orang yang tidak sholat, tidak ikut pengajian, tidak ngaji, tidak apa, langsung zup gunung es emas runtuh? Ya kan enggak sih. Subhanallah. Bahwa kemudian rezekinya orang yang beribadah bikin tenang itu urusan yang lain. Nah ya, bahwa rezekinya orang yang beribadah bikin bahagia itu urusan yang lain. Bahwa rezekinya orang yang beribadah itu kelihatannya sedikit banget tapi berkah, itu iya. Nanti dibahas lain. Ya. Itu pada tema keberkahan rezeki, bahwa rezeki itu sebenarnya bukan lebih kepada banyaknya tapi lebih kepada berkahnya. Ya kalau bisa banyak berkah, kalau tidak bisa tidak apa-apa sedikit tapi berkah. Mbah kita itu anak rolas bentahun mana gendong nyusoni meteng pitu. Mbah kita itu. Yo iya. Masya Allah, rolas anaknya. Itu makan semua, punya rumah semua, jadi semua. Ya Allah, ndak pernah ada keluhan, ndak kelihatan mbah kita capek, kesulitan sampai mentok, ndak pernah urusan sama
koperasi, sama bank, sama tetel totol. Nggak pernah. Anak 12 hanya nyangkul-nyangkul nanam ubi, kaspe, pisang. Subhanallah, subhanallah. Kok bisa ya? Emang berkah. Emang berkah. Di tengah nyari-nyari rezeki, azan, diletakkan cangkulnya ke masjid, sholat, sujud. Tengah malam bangun. Subhanallah. Narek saiki anak loro buwengong. Buwengong. Sing lanang PNS, sing wedok PNS. Jurune omah kabeh utang. Magic jar utang, setelika utang, kulkas utang. Kok bisa? Anak cuman 2. Kayak pangelang ngono. Nang kono duwe silian, nang kono nyilih dhuwit, nang kono enak. Kok bisa? Kok bisa? Terus gaji bulanan kemana? Mbah kita 12 anaknya hidup masalah pagi makan nasi ampok urusan yang lain, yang jelas hidup. Subhanallah. Dan bahagia kelihatan kalau bahagia. Kalau nggak bahagia, masa sampai umur 90 tahun sampai mati ngono yang gak enak omah kabeh. Subhanallah. Hadirin jamaah sehati rahimakumullah, bahwa rezeki harus dicari, iya diperintah. Bahwa rezeki harus diusahakan, iya. Tapi ingat, jangan pernah melupakan sang pemberi rezeki. Yang tidak nyambung itu pingin kaya, tapi jauh jaraknya dengan zat yang maha bikin kaya. Lah kan tidak nyambung. Pingin rezeki, tapi jauh dari sang pemberi rezeki. Lah kan tidak nyambung. Harusnya pingin kaya, dekat dengan yang maha kaya. Harusnya pingin rezeki, dekat dengan sang maha pemberi rezeki. Harusnya pingin apapun kebutuhan kita, harusnya dekat dengan sang maha pemberi segala kebutuhan, bukan menjauh. Surah Al-Jumu'ah. Nah, kita selalu dengar ini surat ini, ayat ini kayaknya familiar banget. Apalagi ibu-ibu yang biasa Jumatan, ikut Jumatan. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillahi wa dharul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Coba dengarkan artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila sudah diseru, ada azan berkumandang hari Jumat, sudah bersegeralah kamu kepada mengingat Allah, Jumatan, masuk masjid, dan fazalul bai', ya, tinggalkan jual beli. Sudah, wazarul bai', tinggalkan pasar, tutup dagangan dulu. Ya, hari ini saatnya masuk masjid Jumatan. Tinggalkan aktivitas ekonomi, masuk masjid. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan itu lebih baik jika engkau mengetahui. Ayat berikutnya, fa iza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 10. Apabila selesai Jumatannya, selesai sholatnya, maka kembali bertebaran di muka bumi untuk melanjutkan
mencari rezeki. Carilah karunia Allah. Tapi ingat, wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Tapi ingat, zikir. Ini surah Al-Jumu'ah. Tapi ingat, di sela-sela cari rezeki itu zikir yang banyak, la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Yang bilang Allah. Coba betapa rezeki itu gandeng dengan zikir. Tapi di mana? Siapa nyari rezeki sambil berzikir? Ingat Allah. Yang banyak ninggalin Jumat. Maksudnya tetap nyari rezeki supaya beruntung. Salah. Di mana akalnya? Ndak Jumatan supaya beruntung. Ndak ada. Subhanallah. Itu kenapa dulu awalnya tukang becak stadion Hayam Mulu tak kumpulin, tak undang untuk datang Jumatan di sini. Sakno. Ternyata sekarang subhanallah penuh ini. Loh, yang pasti mereka ikut Jumatan ya, dapat pahala, dapat makan siang gratis plus berkat. Loh, janggol kadang-kadang tidak jelas, tuas ninggal Jumatan kadang gak oleh penumpang. Andai kata dapat penumpang hanya 20.000, gak sambut dengan dosa ninggalin Jumat. Ingat hadirin ya, kata Allah dalam surah Al-Jumu'ah tadi itu, wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan cari karunia Allah dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Gandeng rezeki dengan zikir. Ibu-ibu, surah Toha surah ke-20 ayat 132. Ini ibu-ibu harus ngamalkan ini sepulang dari pengajian. Apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu, anak-anakmu untuk mengerjakan sholat dan bersabar. Bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Para ibu, para suami, para bapak, para ayah, suruh sholat anak-anakmu. Suruh ditelepon, udah sholat belum? Jam berapa ini? Udah habis ini zuhur, entar lagi asar, 20 menit lagi maghrib. Ayo segera sholat ya. Wastabir 'alaiha, lanjutannya begini, la nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki kepadamu, nahnu narzukuk, bahkan kamilah yang memberi rezeki. Setelah bilang sholat, Allah bilang rezeki. Nyambung rezeki dengan ibadah, dengan zikir, dengan sholat itu nyambung. Tapi pada kenyataannya ditinggalin. Nah, gak nyambut gawe mosok iso loh. Dianggap sholat itu buang-buang waktu. Nauzubillah. Saya kemarin lusa kayaknya di TikTok itu cuma nggak tak lihat karena lihat judulnya udah nggak seneng gitu loh. Judulnya kayaknya di sholat buang-buang waktu. Nauzubillah. Siapa bilang wa'mur ahlaka bis-shalah, tilpunan anakmu, WA anak-anakmu, suruh sholat, ingatkan sholat. Bukan sekedar sholat yang baik, yang tumakninah, waktunya, tempatnya, ingatkan mereka. Ini Allah. Saya kadang-kadang kalau WA anak itu bukan
apa kabar, apa kabar, gimana sehat? Kadang-kadang tidak begitu saya kalau WA itu, apa kabar imanmu sayang, semoga tetap menyala dengan segala keyakinan kepada Allah. Begitu tanya kabar kesehatan kan biasa. Saya kadang enggak, apa kabar imannya? Subhanallah. Iya, anak-anak sholat tetap wa'mur ahlaka bisolat, diingatkan. Apa karena mereka sudah sholat kita tidak mengingatkan? Mengingatkan. Perintahnya begitu. Ya, wastobir alihah, sing sabar. Wastobir alihah, yang sabar ketika mengingatkan setiap saat. La nas'aluka rizqa, aku gak njaluk rezeki. Kata Allah ini, nahnu narzukuk, bahkan aku yang ngasih rezeki. Wal akibatul taqwa, dan kesudahan yang baik, ending yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Yang bilang Allah. Oh, yakin. Maka tenangkan hatimu tentang rezeki. Subhanallah. Hari-hari ini saya sering dengar, ya tamu, ya teman, ya siapapun di luar itu bilang, katanya ekonomi sedang tidak baik. Ustadz, usaha apapun sekarang nggak jalan, bisnis sepi, dodol nopo mawon gak melaku, daya beli masyarakat sedang melemah, ya, belum lagi masalah cari kerjaan yang sulit, persaingan sudah luar biasa, ya, belum lagi buka usaha dilu, lagi buka rong dino ngarepe tukus akeh beras kuning campur kembang-kembang ora jelas. Belum lagi ada komplain orang, kok gak tahu buka dodolanmu, padahal tak buka loh, mulai isuk sampai sore, jarine tutup. Coba, pusing. Hari ini saya sering dicurhati. Saya jenengan kalau ke Surabaya, kemudian masuk warung, sebelum masuk Jalan Ayani ada mall terbesar dulu namanya Cito, City of Tomorrow. Sekarang tutup kayak kuburan, sepi. Cito satu dari 5 mall besar yang sekarang sudah mulai sepi. Oh, berarti bener ngomong itu. Saya bilang apa? Tenangkan hatimu. Selagi jarak dengan Allah tetap terjaga, tidak ada masalah. Selagi hubungan sama Allah baik-baik saja, tidak ada masalah. Meskipun ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Anggite Kanjeng Nabi itu bendino warek, enggak. Belum pernah 3 hari berturut-turut beliau kenyang sampai meninggal. Ekonomi beliau tidak baik-baik saja, bahkan hancur-hancuran. Jamaah sehati sinten jenengan yang dapurnya sampai gak ngukus rongulan? Gak. Kalau hanya makan sampai 5 tahun depan ada. Nggak ada masalah. Selagi kedua bibir ini terus zikrullah, nggak ada masalah. Subhanallah. Tenangkan hatimu selagi masih bisa sujud. Dan sujud itu adalah solusi untuk seluruh kondisi kita. Subhanallah. Ngapunten ibu-ibu, hari ini kebutuhan beras saya 15 kilo
hari. Nah, ora mikir kok aku gak kepengin stroke kok. Gak ono ya gak adang. Mau tenang. Hah? Gak ono ya gak adang. Ya, listrik mati. Ya diisi, gak ada uang. Ya cakne mati wis. Hah? Orang-orang yang pernah hidup di tahun 60, 70-an, biasa peteng-peteng kok. Kok kemenyek. Lagi ono listrik winginane kok. Dulu ndak ada. Jalan berkilo-kilo gelap kok. Ya lemu ya urip. Laptop gak ono, handphone gak ono, TV nganggo aki. Ya lemu urip kok. Kok kemenyek men. Tok entek yo entek es. Emang kalau token habis peteng gak iso sholat? Bisa. Masalahnya kalau listrik mati itu sanyonya mati, pasang PDAM. Loh apa sih? Subhanallah, tenang saja. Selagi masih bisa bersujud kepada Allah. Hadirin, saya akan sampaikan kisah nyata. Kisah ini, wah, saya seneng banget. Saya baca berkali-kali. Kisah nyata, bukan dongeng, tentang dahsyatnya sujud. Saya akan cerita tentang perjuangan 4 orang yang semuanya bernama Muhammad. 4 orang laki-laki ini bernama Muhammad. Muhammad 4 ini sama-sama kere, miskin, tapi sama-sama orang yang bersemangat dalam menuntut ilmu. 4 orang Muhammad yang suatu hari nanti menjadi ulama besar di zamannya, dan kitabnya sampai hari ini, sampai hari kiamat pun akan ada. Saya punya di antara 4 ini, namanya Muhammad At-Tabari. 4 itu adalah Muhammad bin Jarir At-Tabari. Saya punya buku namanya The Miracle of Quran. Itu hadisnya dari Muhammad At-Tabari ini, riwayatnya. 1 Muhammad At-Tabari, 2 Muhammad Ibnu Khuzaimah, 3 Muhammad Al-Marwazi, yang keempat Muhammad Ibnu Harun Ar-Ruyani. Ini 4 Muhammad, hanya beda bin. Suatu hari 4 Muhammad ini jalan ke Mesir bareng-bareng untuk mencari guru dan belajar, mencari ilmu. Supaya biayanya ringan, ayo urunan kontrak, gak kos dewe-dewe. Urunan kontrak rumah, sebulan bisa bertahan, bulan berikutnya entek, uang habis, bekal habis, sembako habis, entek, dan kelaparan berhari-hari, ndak makan, hanya minum. Kok ndak makan, habis, uang habis, sembako habis, tapi tetap semangat cari ilmu, cari guru, belajar. 4 Muhammad ini sampai keluwen, sampai berat, sudah ndak bisa bertahan. Kemudian akhirnya diputuskan, kita kalau sampai begini terus ngandalkan minum aja mati, maka harus usaha untuk dapat makanan. Gimana caranya? Ayo piye enake? Gini aja, ngemis, iya ngemis. Masa 4-4-nya ngemis? Enggak, ngemis salah satu untuk 4 orang. Siapa yang ngemis? Hong Pimpah. Diundi, ayo diundi. Subhanallah, akhirnya nulis 4 nama, digolong-golong, cemplung no botol. Iya. Begitu di lotre, diundi, jatuhlah nama Muhammad bin Khuzaimah. Muhammad bin Khuzaimah, kamu yang dapat, kamu harus ngemis. Hari ini kamu keluar rumah, bertiga kami nunggu, kamu ngemis secukupnya untuk berempat saja, untuk makan seharian saja, cukup pulang, nggak usah sampai besok, nggak boleh, haram itu. Yang penting cukup untuk berempat hari ini saja. Baik, Muhammad Ibnu Khuzaimah kebagian mengemis.
sebentar sebelum ngemis aku tak sholat dulu, sholat sunnah mutlak. Subhanallah, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Insyaallah Quran yang masalah sholat, kata Quran. Akhirnya beliau sholat sunnah. Yang tiga nerangi dengan lampu lilin. Rumahnya gelap, ada lampu lilin, lampu koncak terang, ya sholat. Ini sholat belum selesai. Tok 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 tok. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Dibuka seorang penunggang kuda berpakaian lengkap, utusan gubernur Mesir. Saya mencari 4 orang laki-laki bernama Muhammad bin Jarir, Muhammad Khuzaimah. Oh kami, ini ada 4 kantong uang dari gubernur kami untuk kalian. Kok bisa? Gubernur kami tadi siang tidur bermimpi ada 4 orang bernama Muhammad sedang kelaparan dan dia adalah pejuang-pejuang ilmu, dan gubernur diperintah dalam mimpi kasih bantuan dia. Kasihan, hantarkan uang ini. Subhanallah. Maka masing-masing dapat 50.000 dinar. Ini tinggal satu. Jatahnya Muhammad bin Khuzaimah. Mana orangnya? Masih sholat. Ditunggu. Begitu selesai sholat dikasihkan. Subhanallah. Subhanallah. Yang paling tahu kita lapar Allah. Yang paling tahu kita butuh token Allah. Yang paling tahu kita butuh beras Allah. Yang paling tahu kita butuh apapun yang kita perlukan adalah Allah. Allah Maha tahu. Kenapa tidak sujud? Kenapa tidak zikir? Kenapa datang ke teman, saudara yang katanya kaya, keluarga yang mumpung jadi pejabat? Enggak lah, enggak. Tenang, tidak ada masalah. Selagi hubungan ini dengan Allah masih baik. Hadirin, jangan-jangan bukan musibahnya yang besar, tapi sujudnya yang kecil. Hah? Jangan-jangan bukan kesulitannya yang kuat, tapi sholatnya yang lemah. Kesusu-susu ben sholat kesusu-susu tok. Ya mono ya mene kul ya kulhu ya al kausar kulhu mentok wal asr. Rokok tul, sujud tul. Lek cerita saya beruntun Pak Ustadz, masalah demi masalah tok, saya ujian berat saya. Bukan ujiannya yang berat, sujudmu yang ringan. Maka tenangkan hatimu. Apalagi Allah bilang fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama ma'a itu bersama. Ada orang yang bilang sesungguhnya setelah kesulitan. Bukan setelah kesulitan, salah. Kalau setelah masih nyari, ini bersama. Artinya kemudahan sudah ada bersama kesulitan. Bukan setelah, salah. Kalau setelah ba'da. Qur'annya nggak bilang ba'da, bilang ma'a. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Diulang lagi sama Allah. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, dan bersama kesulitan ada kemudahan.
masa nggak tenang? Nah, saya tenang, makanya saya tenang.